Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan cara membuat lontong daun ya teman-teman, supaya lembut, kenyal dan juga tidak mudah basi. Ini tuh simple banget. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu berasnya ya teman-teman. Usahakan berasnya itu yang pulen, yang bagus gitu ya teman-teman. Nah, untuk beratnya di sini aku timbang ya teman-teman, tapi secukupnya aja ya teman-teman. Mau bikin seberapa, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini aku timbang sebanyak 800 gram. Nah, nanti yang kepakai cuma 500 gram ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan untuk berasnya. Nah, untuk berasnya ini kita wajib mencucinya sampai benar-benar bersih ya teman-teman, supaya nanti hasil lontongnya itu bagus, bisa pulen dan juga lembut ya. Nah, ini kita cuci berkali-kali sampai airnya bening, kemudian kita tiriskan. Oke, lanjut, ini kita siapkan dulu untuk pembungkusnya, yaitu daun ya teman-teman. Daun pisangnya ini gunakan yang kualitas bagus, yang tidak sobek atau pecah gitu ya teman-teman. Jadi ini kita pilih yang paling bagus. Nah, untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Kita gulung, kemudian kita sematkan lidi pada ujungnya. Nah, usahakan bagian dalamnya itu tidak berlipat, jadi benar-benar lurus gitu ya teman-teman. Nah, ini kita sematkan dulu, kita tekuk bagian ujungnya, kemudian kita lipat ke luar, kemudian kita sematkan dengan lidi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oh iya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dan juga sekiranya video aku bermanfaat, tolong bagikan ke sosial media kalian. Kemudian jangan lupa untuk di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Nah, bagi kalian yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel aku selama ini, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih buat kalian. Semoga cita-cita dan juga harapan kalian di tahun ini bisa tercapai ya, amin. Nah, untuk hasilnya kembali ke video ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Aku bikinnya sebanyak 10 gulungan seperti ini. Aku mau bikin 10 lontong aja ya teman-teman. Nah, kemudian baru ini kita isi menggunakan beras yang sudah kita cuci tadi, kita tiriskan. Nah, untuk isiannya ini usahakan jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi untuk ukurannya itu separuh dari panjang lontongnya itu dikurangi 1 sendok gitu ya teman-teman. Jadi enggak separuh, jadi 1/3 dari bagian panjangnya daun ya teman-teman. Nah, segini ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita dapat menghasilkan lontong yang bagus, padat, kenyal dan juga lembut ya. Oke, seperti ini baru kita tutup menggunakan lidi, kita sematkan seperti ujung yang satunya lagi. Sedikit tips ya teman-teman, karena ini bagian ujung yang satunya itu keras dan juga tebal, jadi ini bisa kita layukan untuk bagian ujungnya saja dengan api di kompor ya teman-teman. Nah, setelah agak lembut atau bisa lemes gitu, kita sematkan dengan lidinya. Nah, jadinya mudah ya teman-teman kalau
kalau dilayukan di api kompor untuk bagian ujungnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita bungkus semuanya sampai selesai. Nah, untuk tips juga ini supaya lontongnya itu rapi ya teman-teman. Jadi dibalik ya teman-teman. Untuk bagian ujung daunnya ini kita taruh di bagian belakang. Jadi kita ke bagian atas gitu ya teman-teman. Tadi aku salah ya teman-teman, melipatnya itu ke bagian atas. Jadi untuk bagian ujung dari daunnya itu kebuka, jadi kurang rapih gitu ya. Nah, kalau seperti ini hasilnya bakalan rapi dan juga padat ya teman-teman untuk hasil lontongnya. Nah, kalau kalian mau lebih praktis bisa gunakan staples ya teman-teman. Kalau pakai staples ini harusnya pakai yang ukuran besar, tapi lebih aman lagi pakai tusuk lidi seperti ini aja. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, lebih rapi dari yang pertama tadi. Maklum ya teman-teman, Mama Hasan masih belajar, jadi masih perlu belajar dan juga eksperimen lagi. Nah, lanjut ini kita rebus ya teman-teman. Untuk posisi merebusnya di sini aku berdiriin ya teman-teman. Jadi ini direbus di api kompor. Ini yang cara tradisional, cara jadul dulu. Jadi direbus gitu ya teman-teman, pakai metode lama, jadi direbus berjam-jam. Jadi nanti hasilnya itu lebih awet lagi, hasilnya juga lembut, kenyal, dan juga tidak mudah basi meskipun disimpan di suhu ruang ya teman-teman. Nah, ini untuk airnya di sini usahakan sampai benar-benar kerendam ya teman-teman untuk lontongnya. Nah, kalau mau lebih cepat ini aku pakai air panas ya, jadi nanti untuk prosesnya lebih cepat lagi. Ini kita tambahkan air sampai benar-benar penuh, kemudian ini kita rebus. Nah, kalau air rebusannya ini sedikit menyusut, ini bisa kita tambahkan menggunakan air lagi ya teman-teman. Kita tambah air panas supaya lebih cepat lagi. Kemudian ini kita rebus lagi sampai benar-benar matang. Ini kurang lebih sekitar 4 jam ya tadi aku rebusnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah matang, sudah padat, dan juga ini sudah benar-benar tanek ya teman-teman, istilah Jawanya. Jadi sudah benar-benar matang karena kita rebus sampai benar-benar matang selama 4 jam kurang lebih ya. Nah, ini kita diamkan dulu, tunggu sampai benar-benar dingin, nanti baru bisa kita potong-potong ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini setelah dingin, ini keesokan harinya gitu, ini mau kita buka ya teman-teman. Kita pindahkan dulu ke tempat yang lebih luas, yang lebih mudah ya. Oke, ini kita buka ya teman-teman. Waktu bukanya ini aku benar-benar deg-degan ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Dan ketika dibuka, Masya Allah, ini tuh cantik ya teman-teman, warnanya tuh hijau alami dari daunnya. Kemudian untuk teksturnya ini padat, kenyal, dan juga tidak lembek ya teman-teman. Pokoknya ternyata bikin lontong itu mudah banget, asalkan caranya benar ya teman-teman. Oke, kalian wajib coba. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa bahagia. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Udah.